Bapak Ibu, kita akan mempelajari tentang pengantar perkembangan AI sebagai pendukung personalisasi pembelajaran. Jadi kalau di dalam satu tema ini ada dua besaran yang akan kita bahas ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu adalah artificial intelligence, yang kedua adalah personalisasi pembelajaran. Kalau artificial intelligence saya yakin betul gitu ya dari 999 wah 1.000 orang yang ada di Zoom ini, bahkan mungkin ada yang di YouTube juga, mungkin sudah paham gitu ya, sudah sering juga dengar karena memang AI ini sudah bukan hal baru sebenarnya. Tapi memang tadi yang disampaikan Mbak Lida, ada aja gitu ya yang bisa dilakukan atau mungkin hal-hal baru yang bisa kita pelajari. Hal-hal baru yang mungkin bisa kita kulik. Mungkin bisa jadi sebenarnya bukan hal baru lagi ya, tapi mungkin yang lama tapi yang belum kita kulik. Karena ternyata banyak sekali kalau misal kita mau cari tahu gitu. Kalau kita misal buka YouTube aja gitu ya, kita minta tolong sama dia carikan AI yang berhubungan dengan pembelajaran, dia juga bisa ngasih referensi banyak dari video-videonya Bapak Ibu guru ataupun mungkin video-video dari luar negeri gitu ya, banyak sekali referensi saat ini gitu. Sehingga kalau kita tidak memanfaatkan itu dengan sangat baik ya kita akan ketinggalan terus gitu ya. Sehingga Bapak Ibu kalau misal Ibu, tapi saya masih bisa satu, ya udah nggak apa-apa. Tekuni satu itu, kemudian kulik terus-menerus. Saya yakin dari satu aja gitu ya. Kalau dari satu aja Bapak Ibu mau mengulik, semuanya itu bisa tercover gitu. Yang penting Bapak Ibu mau menguliknya gitu. Kemudian ada juga tentang personalisasi pembelajaran. Nah, ini juga banyak sekolah-sekolah yang menerapkan itu gitu. Terutama ketika saya mencoba untuk sempat saya jalan-jalan gitu ya ke sekolah apa itu benchmarking ke sekolah lain, kemudian saya pernah ikut kayak pameran-pameran pendidikan. Rata-rata memang sekolah-sekolah yang bagus, sekolah-sekolah yang benar-benar concern untuk pembelajarannya, terutama biasanya itu dari international school, itu menggunakan personalisasi pembelajaran, kebanyakan di situ gitu. Sehingga kalau misal Bapak Ibu guru semua bisa menerapkan personalisasi personalisasi pembelajaran ini, itu saya yakin nanti mudah-mudahan yang saya bilang di awal, pendidikan untuk anak-anak kita itu mungkin akan jauh lebih baik gitu. Karena per anak itu satu anak masing-masing anak itu terfasilitasi. Dia akan mempunyai apa ya, keterlibatan yang baik gitu terhadap pembelajaran. Nanti akan kita bahas lebih lanjut gitu ya. Nah, sekarang sebelum kita ke AI, kita akan bahas dulu nih tentang personalisasi pembelajaran. Seperti yang saya bahas barusan gitu ya, bahwa personalisasi pembelajaran itu atau personalized learning atau pembelajaran yang dipersonalisasi itu Bapak Ibu, itu sebenarnya adalah sebuah metode pembelajaran di mana materi dan strategi pembelajaran itu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan individu siswa. Hal ini bertujuan untuk membantu siswa mencapai potensi maksimalnya dan mempercepat proses belajar mereka. Nah, di sini, di forum ini, ada nggak ya yang tidak setuju bahwa anak-anak itu punya keunikan? Yang nggak setuju boleh tuh komen di sini. Bu, saya nggak setuju, semua anak itu sama. Ada nggak ya yang nggak setuju? Yang nggak setuju ya kalau anak-anak itu different atau anak-anak itu berbeda gitu ya, unik. Nggak ada ya. Berarti semua setuju bahwa anak-anak kita itu memang anak-anak yang unik gitu. Termasuk kita aja sebagai orang dewasa. Orang dewasa kita aja juga unik gitu. Kita juga nggak mau kan kita disamakan gitu. Paling mudahnya itu begini. Bapak Ibu ada di dalam satu keluarga. Bapak Ibu punya kakak. Bapak Ibu punya adik. Ya kan? Terus habis itu orang tuanya Bapak Ibu itu selalu membeda-bedakan gitu ya. Ataupun mungkin ngasih sesuatu itu yang sama gitu. Sama antara kakak sama adik gitu. Apakah kakaknya itu nanti akhirnya itu dia jadi apa namanya itu perkembangannya itu sama dengan adiknya? Kan nggak bisa gitu. Katakan misal kakaknya sudah SD, adiknya masih bayi, diberikan makanan yang sama, ya muntah-muntah dong yang bayi gitu. Jadi harus disesuaikan gitu. Mana yang kebutuhannya, mana yang kebutuhannya itu kebutuhan A, yang
apa namanya yang si B mungkin kebutuhannya juga C gitu ya, beda gitu. Sehingga adil itu lagi-lagi adil itu tidak harus sama, tapi sesuai dengan takaran-takaran ataupun sesuai dengan kebutuhan-kebutuhannya. Nah, di sini personalized learning itu bisa unlocking individual potential. Jadi kalau misal Bapak Ibu bisa menerapkan yang namanya pembelajaran eh, personalisasi pembelajaran, maka kita seorang guru kita gitu ya, itu bisa unlocking individual potential ini Bapak Ibu. Bisa ngebuka kunci gitu ya, ngebuka kunci potensi daripada masing-masing anak. Wah, seru kan ya? Jadi anak itu akan merasa terbantu dan mungkin kita bisa akan membuat anak ini tahu kemana arahan dia dan harus bagaimana dia akan mengembangkan dirinya gitu. Kenapa? Karena yang pertama, di dalam personalisasi pembelajaran, kita itu akan eksplor tentang eh, personal itu sendiri gitu ya. Jadi kita akan membuat atau menciptakan perjalanan pendidikan yang lancar, dinamis, dan responsif. Jadi kalau saya bilang, saya itu kalau misal mau disebut guru itu saya mau jadi guru yang responsif. Kenapa? Kalau responsif kita itu akan peka. Murid kita bagaimana, kita peka. Harus bagaimana gitu. Kalaupun misal kita tidak tahu langkah apa yang kita harus lakukan, kita punya mulut untuk bertanya, kita punya tangan untuk kemudian bergerilya mencari tahu gitu. Jadi eh, kita mungkin dari Bapak Ibu guru di sini juga boleh gitu ya mendeklarasikan dirinya sebagai I am a responsive teacher. Karena dari situlah nanti kita akan bisa membantu anak-anak kita gitu. Karena pada dasarnya kita di sekolah, guru di sekolah itu adalah pekerjaan utamanya adalah membantu siswa. Membantu siswa dalam hal apa? Dalam hal banyak gitu ya. Teladan, memberikan teladan tentang karakter, kemudian bisa membantu anak-anak itu untuk mendalami materi, mengalami materi gitu ya. Sehingga anak-anak itu nantinya akan berkembang sesuai dengan apa yang kita inginkan ataupun mungkin apa yang menjadi tujuan daripada anak itu sendiri. Kemudian yang kedua, tailoring education to individual attributes. Jadi kita itu kayak misal boleh mengambil kata penjahit gitu ya. Jadi kita itu bisa ngejahitin gitu loh Bapak Ibu satu persatu gitu ya apa yang dibutuhin oleh anak itu. Jadi dalam bahasanya itu kita penyesuaian konten pendidikan. Pendekatan yang disesuaikan ini memastikan bahwa siswa tidak terhambat oleh kecepatan rata-rata pembelajar. Jadi gini, kalau di dalam satu kelas, tadi kita sudah yakini, kita sudah setuju nih bahwa satu dalam semua anak itu unik. Sehingga ada nih satu anak yang mungkin barangkali tertinggal di antara teman-temannya yang lain. Nah, inilah yang harus kita jahit istilahnya gitu. Bagaimana kita bisa membuat anak ini bisa mencapai materi sesuai dengan kemampuannya. Kita tidak lagi melihat apakah anak itu sudah sama dengan teman-temannya kemampuannya atau tidak gitu. Bisa jadi caranya dia juga berbeda. Sehingga itulah yang harus kita temukan gitu. Kemudian yang ketiga, enhancing student outcomes. Ketika siswa melihat relevansi pendidikan dengan kehidupan dan aspirasi mereka, mereka bisa jadi lebih terlibat dan termotivasi. Jadi kalau saya bilang, saya pernah bikin itu yang namanya konten tentang bagaimana sih membuat anak-anak itu mau belajar. Ada dua sebenarnya, terutama untuk anak SD ya Bapak Ibu ya. Ada dua yang bisa dilakukan. Yang pertama itu adalah kita menyajikan pembelajaran yang menyenangkan. Kenapa? Anak-anak di usia SD itu memang masih dunianya bermain gitu. Sehingga bagaimana kita bisa menyajikan materi itu dengan cara-cara yang menyenangkan. Tidak harus dengan permainan saja gitu ya. Tapi dengan cara-cara yang menyenangkan. Dengan mungkin adventure gitu ya. Ataupun mungkin hal-hal lain gitulah yang penting anak ini merasa senang terlebih dahulu gitu. Engage dulu terhadap pembelajaran. Kedua, itu dia kita apa ya, istilahnya kita kasih pemahaman bahwa pembelajaran itu meaningful. Jadi pembelajaran itu kepake sama dia. Tidak hanya kita menjelaskan tentang kalimat tujuan pembelajarannya. Jadi anak-anak setelah mempelajari ini, kalian nanti akan mampu menyelesaikan permasalahan matematika yang berhubungan dengan luas bangun datar. Tidak hanya seperti itu tetap disampaikan, tapi bagaimana sih kita bisa menyajikan pembelajaran
yang sekiranya itu bermakna oleh apa namanya untuk anak-anak, yang dia relate banget sama kehidupannya gitu. Tidak hanya menyampaikan di kalimat tujuan, terus kemudian mereka hanya menyelesaikan masalah di atas kertas gitu, padahal di lingkungan mereka banyak sekali gitu. Sehingga itu yang harus kita ajarkan kepada anak-anak gitu ya. Jadi kita libatkan lingkungan, kita libatkan orang-orang di sekitar gitu ya, sehingga pembelajaran itu relate gitu, sehingga mereka bisa mendapatkan apa outcome atau output gitu ya yang sesuai dengan tujuan apa yang kita cita-citakan gitu. Kemudian yang empat, limitations of traditional approaches. Jadi dari pendekatan-pendekatan tradisional itu memang masih ada kurang-kurangnya gitu ya, ada keterbatasannya. Bapak Ibu, bukan berarti kita harus meninggalkan ceramah, istilahnya gitu. Bukan berarti kita meninggalkan pendekatan-pendekatan yang tradisional, bukan. Tapi kita bisa menambahkan dengan pendekatan-pendekatan yang lebih apa ya, istilahnya kreatif, lebih inovatif gitu ya. Sehingga anak-anak punya banyak referensi gitu. Sehingga dia nggak bosen gitu. Oh, ternyata kalau misal aku begini, guruku begitu gitu. Jadi kita apa ya? Kita tetap mengkombinasikan gitu, mengkombinasikan tidak hanya kalau ceramah doang ya begitu gitu. Apalagi memang karakteristik anak yang sekarang gitu ya, generasi alfa yang kita ajar sekarang itu tuh ya udah nggak bisa kita samakan lagi dengan generasi Y ataupun X saat kita dulu gitu ya, nggak bisa karena memang em, apa namanya kulturnya itu ya sudah berbeda gitu. Apalagi mereka juga sudah di digital native gitu ya, kalau misal kita mau lihat dari perkembangan teknologi. Selanjutnya, kenapa sih Bapak Ibu kok kita tuh harus belajar tentang personalisasi pembelajaran gitu ya? Karena personalisasi pembelajaran itu tadi Bapak Ibu gitu ya, itu bisa membantu siswa belajar dengan lebih efektif dan efisien. Kenapa? Karena dari personalisasi tadi, itu anak-anak bisa memahami materi dengan lebih cepat dan mengurangi kejenuhan saat belajar. Karena sesuai takaran gitu. Jadi anak ini tahu mana yang memang caranya dia, mana yang dia harus pelajari terlebih dahulu, itu mereka tahu gitu. Karena nantinya pada akhirnya personalisasi pembelajaran itu nanti kita melibatkan murid gitu. Mulai dari mungkin perencanaannya itu bagaimana, kemudian nanti ke depannya itu asesmennya kayak apa gitu ya. Jadi dia tahu gitu. Kemudian meningkatkan motivasi dan percaya diri siswa. Jadi mereka atau siswa ini merasa terlibat Bapak Ibu dalam proses belajar dan merasa lebih percaya diri dan merasa lebih memiliki kontrol atas proses belajar mereka sendiri. Kalau kita refleksi gitu ya, misal kita melakukan pembelajaran secara klasikal, secara tradisional, kadang secara nggak langsung mungkin anak-anak yang aktif, anak-anak yang sering terlibat di dalam pembelajaran atau yang kita libatkan secara tidak langsung, itu adalah anak-anak yang mungkin di materi tersebut dia lebih high, lebih tinggi kemampuannya dibandingkan anak-anak yang mungkin lebih rendah. Atau kadang kita memaksakan anak-anak yang tidak tidak apa ya, tidak minat ataupun mungkin kurang berminat di situ gitu untuk kemudian dia engage terhadap pembelajaran sehingga jatuhnya ketika dia tidak bisa, maka dia akan jatuh kepercaya diriannya gitu. Sehingga dia tidak termotivasi malahan. Tapi kalau misal kita melibatkan siswa mulai dari perencanaannya gitu ya, dia seperti seperti apa dan sebagainya gitu. Maka dia juga akan termotivasi. Oh, ternyata aku bisa nih gitu. Sehingga apa ya, kalau saya bilang mungkin kita bisa bilang pembelajaran at the right level gitu ya. Jadi kita memberlakukan pembelajaran yang sesuai dengan levelnya anak itu. Bukan pada level anak lain gitu. Sehingga dia akan merasa dihargai dan merasa punya apa ya, punya perasaan bahagia atas suatu keberhasilan. Intinya begitu. Sehingga dia akan tumbuh tuh rasa percaya diri. Katakan gini, Bapak Ibu sendiri, kalau misal Bapak Ibu itu percaya diri, maka saya yakin, ini kan kayak apa ya, istilahnya manjada-wajada lah ya. Kalau kita yakin akan sesuatu, kita bisa mencapai itu, maka akan tercapai. Tapi kalau kita sudah nggak yakin aja gitu ya,
percaya diri udah nggak ada, maka ya sudah gitu. Sehingga yang harus kita tanamkan kepada anak-anak itu bagaimana mereka percaya diri dulu terhadap kemampuan dirinya mereka. Agar mereka termotivasi dan kemudian kompetensinya itu bisa melekat dalam diri mereka. Kemudian membantu mengembangkan kemampuan siswa. Dengan menyesuaikan materi pembelajaran dengan kemampuan siswa, siswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang materi yang diajarkan gitu. Jadi kita tidak hanya selfish terhadap aku mau tujuan pembelajaranku segini gitu. Sebenarnya kalau misal kurikulum merdeka pun kan sekarang kita sudah dibebasin gitu ya untuk melihat kondisi anak-anak kita, kondisi sekolah kita. Yang penting materi-materi esensinya itu bisa tersampaikan. Masalah bagaimana konteksnya dan lain sebagainya itu memang harus disesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Sehingga kita harus lihat ini gitu. Kemampuan siswa kita itu ada di mana sih? Jangan memaksakan kemampuan kita kepada kemampuan anak-anak, tentu berbeda. Kita memaksakan kemampuan temannya ke kemampuan uh, teman satu ke teman yang lain aja itu udah nggak boleh gitu ya. Itu udah istilahnya kalau boleh dibilang gitu, udah jauh melanggar HAM gitu ya. Tapi ya nggak se ekstrim itu. Cuman artinya begini, kita aja kalau misal mau disama-sama dibanding-bandingin juga kan lagi-lagi nggak mau gitu. Sehingga kalau bisa ya kita ngajarin sesuai dengan kemampuannya anak gitu ya. Selanjutnya penerapannya seperti apa sih Bu Lina, personalisasi pembelajaran gitu. Sebenarnya kalau misal mau dibuat dari awal tadi yang saya bilang perencanaan itu juga sudah bisa. Tetapi kalau misal Bapak Ibu masih belum sampai gitu ya karena mungkin ada kendala satu dan lain gitu, maka asesmen. Asesmen ini bisa dilakukan dengan personalisasi. Ya, asesmen ini untuk mengetahui kemampuan mereka dalam bidang studi tertentu sebagai penentu materi dan strategi pembelajaran yang tepat bagi setiap siswa. Jadi kita bisa bikin dulu gitu ya, bikin semacam mungkin tes gitu ya, asesmen atau penilaian. Em, Kalau misal kita guru mata pelajaran, berarti ya mata pelajaran itu dengan materi-materinya. Tapi kalau misal kita guru kelas, kita lebih luas lagi gitu. Anak ini kompetensi yang paling diminatin apa sih? Kompetensi yang tidak diminatin, yang paling tidak diminati apa sih gitu. Terus kita bisa bikinkan itu skala prioritas bagi masing-masing anak. Apa yang bisa kita kembangkan dari si anak gitu. Ini kemarin saya ada dengerin podcast gitu ya. Itu tuh ada pertanyaan begini. Kalau misal anak kita itu bagusnya itu di olahraga, terus matematikanya jelek gitu ya. Jadi artinya kalau misalnya kita sudah bikin skala prioritas, yang paling tinggi itu adalah olahraga, yang paling bawah itu adalah matematika, kebanyakan orang tua kita gitu ya, ataupun mungkin Bapak Ibu guru juga, menyarankan untuk anak ini les matematika, bener nggak? Sebagian menjawab iya gitu. Padahal yang olahraga ini juga perlu didukung. Kenapa? Karena ini sudah istilahnya mungkin ini sudah bakatnya dia. Kenapa kita tidak mendorong bakatnya dia, minatnya dia untuk jadi malah melampaui batas gitu. Kalau misal kita hanya fokus di matematikanya saja gitu, memperbaiki matematikanya saja, ini terlupa akhirnya dia turun loh gitu. Tapi bagaimana kalau kita support dua-duanya, olahraga ditingkatin, yang matematika ditingkatin juga gitu. Nah, itu yang mungkin jarang difikirkan orang, terutama mungkin orang tua di rumah gitu ya, yang difokusin hanya yang jelek-jelek aja gitu. Padahal sebenarnya kita bisa fokus ke apa sih yang paling dia minatin untuk bisa dikembangkan gitu. Karena itu nanti juga akan berhubungan dengan masa depan dia juga gitu ya. Kemudian apalagi yang bisa dipersonalisasi Bu Lina? Bimbingan dan masukan. Sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, guru juga bisa memberikan tugas dan latihan yang sesuai dengan kemampuannya siswa. Nah, jadi kalau misal kita itu jadi guru, terus kita melihat tadi kayak nilainya tadi, kalau guru SD berarti misal tadi olahraganya paling bagus, kemudian matematikanya paling jelek, kita bisa memberikan masukan apa yang harus dia lakukan, gitu. Kemudian kalau misal di dalam mata pelajaran, di dalam materi gitu ya, oh kalau misal matematika yang bagian ini dia masih kurang, berarti ya sudah, dia masih harus dibimbing yang terkait materi A. Bukan kemudian ke materi A nggak bisa, belum bisa gitu ya untuk hierarki
materinya ternyata kita paksakan untuk melampaui materi A1, A2 yang nggak bisa gitu. Sehingga kita harus yakin betul itu bahwa anak itu sudah melampaui materi A dulu baru A1 gitu. Itu yang saya terapkan dulu ketika saya bikin program yang namanya Duta Matematika. Jadi anak-anak itu belajar perkalian di dalam kelas, sebenarnya tujuannya itu perkalian sebenarnya gitu ya. Karena memang eh, secara apa ya? Secara nggak langsung itu kan kemarin anak-anak kena learning loss gitu ya. Jadi ketika dia sudah kelas 3 ternyata pandemi. Sehingga pendalaman terkait perkalian itu kurang gitu. Sehingga saya bikinlah program yang namanya Duta Matematika. Dan Duta Matematika itu Bapak Ibu, anak-anak saya bikinkan personalisasi pembelajaran gitu. Jadi setiap anak itu soalnya beda-beda. Jadi misal mulai dari saya bikin level-level gitu ya, level 1 sampai level seterusnya. Waktu itu sampai level 50-an. Nah, level 1 itu apa? Oh, dia kalau mau belajar sampai ke perkalian dan pembagian itu kan mereka juga harus melampaui yang namanya pengurangan dan penjumlahan gitu ya, penjumlahan dan pengurangan. Maka level 1 yaitu penjumlahan dulu, 1 digit, terus kemudian level 2 nanti 2 digit, 3 digit, dan seterusnya sampai ketemu perkalian, pembagian yang banyak digit juga gitu. Sehingga di dalam satu satu kali apa namanya pembelajaran itu satu kali ya benar satu kali pembelajaran itu beda-beda anak-anak mengerjakannya. Kalau misal yang masih belum selesai di level 10, ya dia akan mengerjakan yang di level 10. Dan itu anak-anak yang lain pada akhirnya juga, oh, temanku ternyata masih belum di sini. Yang dilakukan apa? Ngajarin loh Bapak Ibu. Kadang kan mungkin kita takut ya, nanti dibully dan sebagainya. Ternyata enggak. Kalau kita ngasih pengertian kepada anak-anak bahwa semua itu tuh semua butuh proses, kita ngasih ngasih apa pengertian bahwa si anak ini bagus loh di bidang ini gitu. Kita kasih apresiasi dan itu ternyata mereka saling membantu. Oh, kamu kok enggak naik gitu misal gitu ya. Ada yang tanya. Akhirnya diajarin, oh gini loh caranya, oh gini loh caranya gitu. Jadi selain anak itu belajar pada level yang seharusnya, antara anak itu kemampuan sosial, interaksi sosialnya juga terjalin gitu. Dan yang saya beri predikat duta itu ya bukan bukan siswa yang benar-benar setiap tes itu dia benar semua ataupun yang levelnya paling tinggi enggak. Tapi saya yang melihat adalah struggling yang paling besar. Jadi ketika dia eh, ada peningkatan benar, mungkin walaupun dia masih level 10 kalah sama temennya yang sudah level 25 gitu ya. Di level 10 dia bener 10. Kemudian di level 11 dia bener 10, 12. Di level 13 dia bener 15. Ada peningkatan di situ. Itu yang saya ambil. Itu yang saya jadikan duta. Kenapa? Dia ada perjuangan, dia ada usaha untuk kemudian dia menambahkan. Kalau yang sudah biasa bener semua itu mah udah biasa gitu ya. Jadi kita bisa menghargai anak-anak yang mungkin apa namanya itu kayak ada perjuangan yang lebih keras gitu daripada teman-temannya. Jadi kita ngasih masukan, kita ngasih bimbingan gitu ya, bagaimana sih anak itu bisa mencapai atas apa yang mungkin seharusnya bisa dia capai gitu, sesuai dengan keinginannya dia, sesuai dengan cara dia gitu ya. Kemudian kita juga bisa ngasih materi dan pembelajaran itu yang berbeda gitu. Materinya bagaimana kayak tadi, mungkin seperti yang saya kasih. Oh, anak ini masih di level ini ya sudah, materinya ini. Kalau yang ini materinya begini, ya sudah berarti materi ini. Kalau Bu, kalau misal klasikal ya kan gimana anak saya 30 gitu. Nah, itu nanti kita akan dibantu gitu ya. Kemudian customize study plan. Nah, menyesuaikan kemampuan dan minat siswa dan belajar tadi ya, di custom Em, apa rencana belajarnya masing-masing anak itu kan pastinya berbeda gitu ya. Selanjutnya, ini ilustrasinya Bapak Ibu. Jadi ini kita sebagai guru gitu. Terus ini kita punya anak banyak beda-beda, ya kan? Pasti karakteristiknya beda, udah karakteristiknya beda, kemampuannya beda, lingkungannya beda, keluarganya beda gitu ya. Sehingga kita butuh yang namanya masing-masing orang ini, kita butuh informasinya satu-satu, dan kemudian kita bisa bantu mereka.
mereka ada di mana sih yang masih perlu dibimbing? Mereka ada di bagian mana sih yang harus ditingkatkan? Mereka ada di bagian mana sih yang bisa dikembangkan untuk dijadikan mungkin em, apa ya, karir poin ke depan gitu. Kalau misalnya yang sudah SMA gitu ya, ataupun mungkin ini anak ini cocoknya nanti bisa masuk ke apa sih gitu ya. Jadi itu kita harus petakan gitu ya. Kita sebagai seorang guru ini, aduh Masya Allah ya, kalau bisa memetakan itu luar biasa Bapak Ibu. Nah sehingga dari pekerjaannya guru itu, workload of teacher, itu ini kalau saya bilang dari apa ya, beberapa kali itu saya bilang memang jadi guru nggak mudah ya Bapak Ibu ya gitu. Banyak sekali tuntutan gitu, banyak sekali hal-hal yang harus kita hadapi gitu ya. Perbedaan ketika ini saya rasakan sendiri, ketika perbedaan saya dulu pernah menjadi dosen dan saya menjadi guru, itu tantangannya itu memang beda-beda ya, tantangannya tetap pasti berbeda. Tetapi ketika sama guru Bapak Ibu, ketika jadi guru Bapak Ibu itu kayak, jadi kita tuh kayak ngehadepin banyak komponen gitu loh. Kalau jadi dosen itu kan ngadepinnya cuma gini, mahasiswa, kemudian rekan kerja gitu ya. Udah, rekan kerja ataupun mungkin ya atasan gitu lah ya. Tapi kalau di guru, kita menghadapi banyak yang ngadepin murid, yang mungkin masih perlu bimbingan banyak gitu ya. Kalau mahasiswa kan bimbingan skripsi biasanya ya. Terus kemudian orang tuanya yang kadang itu tuntutannya Masya Allah gitu ya. Terus ada dinas, ada sekolah sendiri, rekan dan atasan gitu. Banyak. Belum lagi ada administrasi dan lain sebagainya gitu. Terus kita masih dituntut ini, per anak ini harus dapat atau harus terlayani. Wah, ini gitu ya. Kalau kita nggak punya jiwa guru yang besar, saya yakin sudah give up semua. Gitu. Tapi karena Bapak Ibu guru ini, Masya Allah ya, punya jiwa gurunya ini benar-benar terpupuk dengan baik, maka Bapak Ibu masih terus bertahan di sini. Sehingga kita butuh butuh apa sih Bapak Ibu? Kita butuh pembantu sebenarnya. Kita butuh pembantu. Kita butuh pembantu siapa? Kita ngandelin guru lain. Nggak mungkin. Kita kalau ngandelin guru lain juga punya pekerjaan yang sama dengan kita, beban kerja yang sama dengan kita. Terus kita mau hire personal asisten. Ya kalau kuat nggak apa-apa. Kalau saya belum. Jadi terus kalau misal kita nggak bisa hire, kalau dosen masih bisa tuh hire mahasiswanya ya kan jadi asisten dosen. Kita nggak bisa mah. Anak-anak kalau SMA ya mungkin oke lah ya, tapi tetap aja nggak bisa. Sehingga siapa sih yang bisa kita andalkan? Ya teknologi Bapak Ibu. Teknologi saat ini yang bisa kita andalkan untuk bisa jadi personal asistennya kita gitu. Nah, sehingga kita harus berteman baik dengan teknologi. Nggak bisa kita mengabaikan teknologi gitu. Jadi banyak nih orang-orang itu kan ya, di lingkungan saya sendiri, bukan di sekolah saya ya, tapi di lingkungan masyarakat saya sendiri, itu tuh juga masih banyak yang menolak adanya teknologi masuk di dalam pendidikan gitu. Tetapi kalau kita mau lihat gitu ya, bahwa sebenarnya kalau teknologi itu punya peran yang sangat strategis loh sebenarnya untuk saat-saat ini gitu. Bisa membantu kita, bisa membantu anak-anak juga gitu. Nah, Bapak Ibu, di dalam teknologi itu ada namanya artificial intelligence yang tadi Bapak Ibu sudah tahu semua gitu ya. Nah, AI ini saya singgung sebentar saja bahwa AI itu adalah cabang ilmu komputer yang mempelajari kecerdasan buatan. Jadi tujuannya itu memang untuk mengembangkan sistem komputer yang mampu berpikir dan bertindak seperti manusia. Jadi ibaratnya tuh, karena kita tadi butuh personal asisten, dan personal asisten itu kan sebenarnya harusnya manusia gitu ya, yang bisa berpikir, yang bisa mengerti gitu. Nah, ternyata teknologi itu sekarang sudah punya AI gitu, dan AI ini yang bisa menjadi profil apa namanya, personal asistennya kita gitu. Karena apa? AI dapat mempermudah kinerja guru gitu ya, terutama dalam urusan administrasi seperti menentukan nilai akhir berdasarkan bobot penilaian. AI juga dapat mempermudah guru dalam melangsungkan KBM dan berbagai aktivitas pembelajaran lainnya. Termasuk tadi ketika saya mulai apa namanya,
webinar ini dengan Kahoot gitu ya. Kahoot apakah menggunakan AI? Iya gitu. Bahkan saya tadi bikin pertanyaannya juga dengan apa namanya, dengan AI gitu. Jadi saya dibantu oleh AI untuk kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan tadi gitu. Kalau ini adalah roadmap aja sih Bapak Ibu ya, perkembangan AI gitu, bagaimana sih dia sampai ada AI gitu ya, dari penemuan teori matematika, kemudian adanya komputer. Kalau teori matematika itu kan bilangan biner itu ya Bapak Ibu yang digunakan dasar dari pengembangan teknologi itu sendiri. Kemudian ada muncul pemrograman semantic network dan lain-lain sebagainya gitu ya, sampai di tahun 2000 ini adanya internet sampai sekarang, dan itu kemudian berjalan begitu sangat cepat sampai kita ketemu sama yang namanya berbagai macam AI. Nah, di dalam pendidikan sendiri itu bisa dipakai untuk banyak hal, di antaranya bisa jadi mentor virtual gitu ya. Jadi kayak guru kita gitu ya, kita mau tanya apa aja sama AI juga AI bisa bantuin. Kemudian jadi voice assistant gitu, kalau misal mau kita mau bicara apa itu namanya, kita bikin apa gitu ya, dia juga bisa bantuin. Kemudian smart content, kita mau bikin konten pembelajaran, konten sosial media juga bisa gitu ya. Jadi dia bisa apa aja. Presentation translator, global courses, automatic assessment, personalized learning. Nah, inilah yang tadinya saya bilang, dari personalized learning tadi, itu ternyata juga bisa dibantuin sama AI, Bapak Ibu. Nah, manfaatnya untuk apa sih gitu ya? Untuk siswa, education at any time. Jadi kalau misal kita bisa memanfaatkan AI, anak-anak itu bisa belajar di mana aja dan kapan aja, intinya begitu. Kemudian educational platform adapt according to the students' need. Jadi kalau misal tadi saya bilang personalisasi pembelajaran, maka anak-anak itu akan belajar sesuai dengan levelnya, sesuai dengan kebutuhannya. Itu bisa kita bantu dengan AI. Kemudian virtual mentors tadi ya, jadi bisa jadi guru secara virtual atau mentor secara visual. Nah, secara virtual kok visual. Kemudian manfaat untuk guru dan sekolah untuk apa tadi? Personalization. Kemudian deep involving into the education process, ability to detect weaknesses, curriculum automatic formation, chance to find the best teacher. Jadi banyak yang bisa manfaatkan gitu ya dari AI untuk guru dan juga sekolah. Nah, kita akan lanjut di mana another benefitnya itu adalah customized learning path. Jadi kita bisa menentukan gitu ya path ataupun mungkin bagian-bagian daripada pembelajaran, jalan alur belajarnya siswa atau alur belajarnya atau pembelajaran kita bagaimana gitu ya. Kemudian enhance student engagement tadi. Jadi membuat siswa itu terlibat di dalam pembelajaran. Kemudian individualized spacing. Jadi kita bisa membuat anak-anak itu belajar sesuai dengan perkembangannya dia gitu ya. Improve retention, real time feedback. Jadi kalau misal kita mau ngasih feedback ke anak-anak, ngasih asesmen gitu ya, kita juga bisa memanfaatkan itu, kemudian bisa langsung diberikan gitu ya, diberikan langsung feedbacknya. Kok nggak muncul? Ini kayaknya ada video tadi nih. Oke, coba. Iya, ini kok nggak muncul ya Bapak Ibu ya. Ah, coba ini Bapak Ibu, ini ada satu video. Coba Bapak Ibu simak bagaimana anak ini belajar dengan AI gitu ya. Oke. What if every child had a personalized learning helper powered by a teaching engine? Let's look at how our AI learning helper can help children learn to read. Hi, Dad. Hey, Lucas, are you ready for our next adventure? Yes. I found some great books for you. Which one would you like to read today? Ahoy, matey! Are you ready to read? Yes. Let's have a look at the book cover. Tell me, what did you see? I see a pirate flag and a fence, a floor, and a steering. Aye, a steering wheel of a ship is called a helm. The boy is at the helm of his boat. Can you say that? The boy is at the helm of his boat. Good lad. This is the tail of a tiny snail,
and a great big blue humpback whale. That didn't sound quite right. And a great big grey blue humpback whale. Can you say that? And a great big blue humpback whale. Hello? Are you there? Oh, looks like you're a little tired. Do you want to tell me more about your new dog? Or shall I read for you and then we continue a little later? Yes, I'd like you to read it for me. Now, can you tell me what the story was about? It's about the snail and the whale. They traveled around the world. The Learning Helper supports children on their journey to becoming confident readers. Alma is Lucas's teacher. As she is preparing for her next lesson, she opens her Teaching Helper dashboard. Alma can see her students' profiles and their learning progress, what they read, and what they need help with according to AI Helper. The AI Learning Helper is infinitely scalable and has all the time in the world for every child. AI Learning Helper, the future of personalized education. Hope to see you soon, kids! Nah, dari video tadi, kita tuh bisa ngelihat gitu ya, bahwa anak itu bisa belajar sesuai dengan moodnya dia, sesuai dengan keinginannya dia. Tadi sebenarnya gurunya itu sudah, kan itu pasti diprogram dulu gitu kan sama gurunya gitu. Misal kayak buku-buku tadi. Jadi ada beberapa buku yang disediakan sama gurunya di dalam aplikasi tadi gitu. Kemudian si anak ini mau belajar apa di situ gitu. Walaupun di situ si apa namanya, kartun tadi itu dia udah menanyakan kamu mau belajar tentang yang mana gitu. Sehingga ternyata dia mau belajar yang buku Pirates tadi gitu. Sehingga kemudian baru dibacakan dan kemudian anak ini belajar untuk pronunciation seperti apa gitu ya, yang salah di mana dan sebagainya. Itu ternyata terrecord dan itu bisa dilihat oleh gurunya. Ini biasanya mungkin sekolah-sekolah biasa pakai LMS. Itu bisa juga menggunakan seperti ini. Sehingga guru tahu, oh anak ini sudah belajar ini, kemudian yang dia masih butuh bantuan itu di bagian yang ini gitu. Karena tadi kan ada yang salah gitu ya, dia mengucapkan gray-nya itu salah. Nah, nanti dari situ guru akan melakukan bimbingan gitu. Jadi dari AI yang sudah dipakai, karena itu tadi berbasis LMS, cuman saya belum punya yang tadi ya. Cuman saya, apa namanya, nanti itu bisa dikembangkan kayak gitu loh Bapak Ibu gitu. Jadi kita bisa, misal kita hanya butuh bantuan AI untuk buatkan list gitu ya, list bacaan, misal rekomendasi buku untuk anak yang begini, begitu, begini, begitu. Maka kita tinggal menyarankan kepada anak itu, atau mungkin kita menyediakan buku-bukunya untuk mereka, kemudian biar bisa mereka pelajarin gitu. Dan itu udah sesuai dengan anaknya sendiri gitu. Jadi itu yang kemudian bisa jadi personalized learning untuk mereka. Nah, banyak Bapak Ibu yang bisa digunakan gitu ya. Kalau ini Newton, ini mathematics, Carnegie itu juga mathematics, Dreambox itu mathematics, ada bahasanya sih. Kalau nggak salah Carnegie itu ada bahasanya juga. Oh ya bener, ada math, ada life, apa itu, ada long long life-nya, tapi di sini ada bahasa juga. Dreambox itu juga ada. Century, Alex ini mathematics. Nah, kalau kayak begini, Duolingo ini bahasa. Pokni juga. Terus kemudian ini Magic School, Copilot gitu ya. Ini Education Copilot. Kemudian ini ada Bard, ini ada ChatGPT. Kalau ini Bapak Ibu sudah pasti paham gitu ya. Nah, dari semua ini Bapak Ibu bisa explore gitu satu-satu gitu. Tetapi mungkin yang hari ini saya akan contohkan yang mungkin satu gitu ya, akan saya contohkan yang di Education Copilot. Aduh, susah banget ya. Soalnya panjang namanya. Nah, ini Bapak Ibu, contoh di Education Copilot yang bisa kita manfaatkan gitu ya untuk personalisasi pembelajaran. Bu Lina, saya itu masa iya semuanya saya harus personalisasi pembelajaran? Kalau misal memang masih dalam tahap belajar Bapak Ibu, satu-satu nggak masalah gitu ya. Nah, ini ada yang namanya grading test paper.
Bapak Ibu kalau misal mau namanya bikin soal yang apa namanya personalize satu-satu itu kan juga sudah bisa tuh dibantu sama ChatGPT, bisa dibantu sama Bard gitu ya. Nah, kemudian ketika jawabannya itu kan kalau misal soalnya ada 30 berarti jawabannya kan juga ada 30 tuh. Ya kan? Kalau kita apa namanya tuh? Ngoreksi satu-satu mungkin nah waktu kita habis gitu ya. Nah, kita bisa bantu tuh. Kita bisa dibantu sama Magic Pen gitu ya. Nah, oh ya Allah, sorry kok saya tulis Education Copilot Magic Pen ya Bapak Ibu ya, maaf. Jadi di apa namanya? Di sini nih kita grading aja gitu. Kita kita soalnya apa, kemudian jawabannya apa. Kan kita sudah punya filenya tuh. Nah, itu kan nanti kita tinggal kopikan di situ. Nanti akan saya praktikkan ya. Kita tinggal kopikan di situ, kemudian gradingnya sudah ada gitu. Jadi, oh, ini salah nih jawabannya ternyata bukan 26 kan ya. Sama dia evaluasi jawabannya gini. Jawabannya itu 26, penjelasannya tidak tepat dalam menghitung keliling segitiga. Jadi nilainya 0 gitu ya. Jadi skornya 0 gitu. Sehingga kita boleh tinggal kopikan gitu ya untuk hasilnya siswa. Tapi memang lagi-lagi kalau misal Magic Pen yang ini yang saya pakai itu karena ada free gitu sehingga dia tidak bisa banyak gitu. Jadi harus mungkin ya satu-satu ataupun mungkin dua tiga boleh lah gitu. Jadi em, bisa bisa apa ya istilahnya bisa digunakan tetapi memang tetap ada keterbatasan karena lagi-lagi free. Kecuali Bapak Ibu mau upgrade upgrade sehingga dia bisa dapat banyak gitu ya. Kemudian ada nih, misal kita tuh punya ada anak gitu ya, ada anak yang nggak bisa fokus gitu, ataupun mungkin Bapak Ibu bisa menjelaskan lebih detail gitu ya, itu bisa kita tanyakan di sini, berikan tips gimana caranya biar bisa fokus belajar misal, masalah si anak itu misal sesederhana itu misal katakan gitu ya, ataupun mungkin masalahnya lebih kompleks, bilang aja di situ gitu, maka dia akan memunculkan tips bagaimana untuk meningkatkan fokus saat belajar. Ini banyak Bapak Ibu, ini saya cut aja, saya apa namanya, cut sampai di sini gitu ya, karena nggak cukup gitu. Jadi kita boleh tanya apa aja gitu. Itu bisa juga dia untuk bisa apa namanya, exam preparation techniques. Jadi kalau misal anak ini mau ujian gitu ya, dia harus mempersiapkan apa, itu juga bisa. Nah, nanti akan kita buka yang untuk Magic Pen, kita buka-buka ya Bapak Ibu. Tetapi sehingga karena tadi kita itu menggunakan AI Bapak Ibu, saya ada warning tetap ya. Jadi ketika kita berselancar menggunakan internet, menggunakan artificial intelligence, kita harus tetap ingat bahwa ada hal-hal yang harus kita jaga. Di antaranya adalah privasi data. Jadi kita harus menjaga menjaga datanya anak-anak gitu. Jadi kalau misalnya cuma sekedar kita masukin kayak tadi, oh anak ini masalahnya di sini. Tolong dong bikinin soal yang mungkin ada tipe soalnya itu ada 30 tipe misal gitu ya. Itu kan masih nggak masalah tuh. Tapi jangan sampai kita memasukkan data anak ke dalam AI dalam bentuk apapun gitu. Jadi saya nggak prefer kalau misal memang Bapak Ibu harus memasukkan data anak-anak itu karena bisa jadi nanti data itu yang kemudian kalau ya mudah-mudahan ini ya semuanya amanah gitu ya tapi kita tidak bisa apalagi yang free gitu jadi kita harus benar-benar save data kita harus aman pastikan data-datanya kita aman gitu kemudian bias algoritmik mengenali dan memitigasi bias algoritmik sangat penting kenapa Bapak Ibu karena bisa jadi nih satu informasi yang dimasukkan ke dalam internet itu akan diolah sama internet sedemikian rupa dan ketika ada informasi itu sama-sama semuanya bias maka hasilnya juga akan bias sehingga kita tetap harus cross check and recheck kalau saya bilang tetap walaupun kita AI sudah sangat membantu kita tapi kita harus tetap check and recheck jadi kita nggak bisa percaya penuh kita juga harus melihat kembali data-data di lapangan kemudian adanya kesenjangan digital Bapak Ibu bisa jadi ada anak-anak yang memang dapat akses
digital atau akses-akses AI itu sangat tinggi, internetnya banyak, tetapi ada juga anak-anak yang mungkin tidak terjamah itu. Sehingga kita sebagai seorang guru bagaimana bisa menjembatani gitu ya antara anak-anak yang punya akses dan anak-anak yang mungkin tidak punya akses gitu agar tidak terjadi kesenjangan digital yang sangat signifikan. Kemudian pertimbangan etis. Siswa dan wali mereka harus mendapatkan informasi yang memadai tentang pemanfaatan teknologi AI. Jadi kalau misal kita mau gunakan di dalam sekolah gitu ya, di dalam kelas, maka tetap sosialisasi, kemudian pemahaman kepada orang tua apa aja sih yang akan kita gunakan, bagaimana pemanfaatannya dan sebagainya harus sesuai dengan persetujuan orang tua gitu. Jadi kalau misal memang orang tua Anda setuju karena memang belum tahu, ya harus kita pahamkan dulu. Biar mereka mendapatkan etis gitu ya, punya punya pertimbangan-pertimbangan etis gitu. Sehingga kita nggak ngawur intinya begitu. Oke, Bapak Ibu, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau misal Bapak Ibu masih nantinya ke depan gitu ya, kalau habis ini kan masih ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa tanyakan ke di DM aja boleh gitu ya, @Lina Wijayanti. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mbak Lida. Oke, Bu Lina, baik, luar biasa. Terima kasih banyak kami ucapkan. Bapak Ibu semua, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa hebat dong untuk Ibu Lina narasumber kita di malam hari ini. Oke, terima kasih banyak Ibu. Wow, tadi banyak banget ya Bapak Ibu tentang AI, kemudian implementasinya dari macam-macam AI juga ada fungsi-fungsi tertentunya, tergantung Bapak Ibu mau menggunakan yang mana nih. Gitu, betapa sangat bermanfaat dan optimal banget untuk digunakan sebagai sumber belajar digital.